Saya salah tulis, cek mata kuliahnya. Aduh. Filsafat hukum ya. Baik anakku sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah filsafat hukum ya. Nama dosennya saya sendiri, Dr. Muhammad As'ari AM SH LLM. Ada yang salah masuk kuliah? Tidak ada? Ini semua fakultas hukum tak? Nanti ada mahasiswa sisipan. Ada ya semua ya. Semua kuliahnya filsafat hukum ini. Oke, itu tidak salah. Baik, kita masuk pertemuan kita hari ini. Kita masuk pada pokok bahasan dasar-dasar pengantar filsafat. Ya. Dengan pokok bahasan istilah, kita akan membahas istilah filsafat, pengertian filsafat, dan sejarah filsafat. Ini baru filsafat ya, kita belum masuk di filsafat hukumnya ya. Pengantar dulu. Nah, pertama-tama kita masuk pada istilah filsafat. Ada yang tahu istilah filsafat dari mana? Yunani, iya. Yang paling tua itu Yunani. Ada juga dari bahasa Arab, falsafah ya. Hanya yang paling tua itu Yunani ya. Di literatur banyak dikatakan dari Yunani ya. Apa istilah filsafat dari Yunani? Iya, filosofia. Philo dan Sophia ya. Jadi dibagi dua, philo atau bisa filos atau dan Sophia. Jadi filosofia itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama adalah philo atau philos, ada yang bilang philos, bukan philos untuk motor ya. Ya. Philos bukan philos ya. Ada juga Sophia. Itu lagu-lagunya Sophia. Yusuf tahu lagunya tuh? Dia bisa nyanyikan lagi, apa itu lah? Sophia ya. Nah, philos artinya cinta. Cinta bukan berarti bercinta, beda ya. Sophia artinya kebijaksanaan. Ada arti lainnya Sophia? Hikmat, apalagi? Kearifan, iya. Iya, pengetahuan. Kalau Sophia? Boleh ya. Jadi jangan terpaku sama satu istilah ini ya, arti ini cinta dan kebijaksanaan. Masih ada arti lainnya. Nah, jadi istilah filosofia ini itu dari dulu hingga sekarang itu terjadi diskusi diskusi tentang siapa yang paling pertama memperkenalkannya ya. Belum ada keseragaman pendapat siapa sih yang pertama kali memperkenalkan istilah filosofia itu atau filosofi itu ya. Ada yang bilang itu diperkenalkan pertama kali oleh Heraklitos pada abad 540 sampai 480 sebelum miladia atau sebelum Masehi.
Jadi kalau kita menyebut tahun sebelum Masehi itu kita sebut dulu yang paling besar. Ya kan, kita mundur ya. Jadi abad 540 sampai 480 sebelum Masehi atau Miladia. Kalau saya paling sering nyebutnya Miladia. Sama aja Masehi ya. Ada pula yang menyebutnya Pitagoras. Ya, ini selesai saya ketik ini. Saya petik dulu ya. Pitagoras yang pertama kali memperkenalkannya. Kalian pernah dengar istilah rumus Pitagoras atau dalil Pitagoras? Nah. Rumus apa itu Pitagoras? Matematika. Tapi itu filsafat itu. Pitagoras. Dalil Pitagoras. Nanti bagaimana punya dalil Pitagoras itu? Dalilnya? Pitagoras bagaimana rumusnya? Rumus Pitagoras? Ya bagus. Ini bagus matematikanya nih. Intinya Pitagoras itu menyatakan bahwa segala kejadian itu bisa diukur dalam bentuk angka, ya. Bisa diterjemahkan dalam bentuk bilangan. Itulah dalil Pitagoras. Ya. Ada sini pertanyaan atau ada yang mau berasumsi, silakan. Dari referensi kalian baca, silakan. Tambahan saja. Ada yang lain? Kan saya sudah suruh membaca, tak? Ya, silakan. Dialektika. Iya. Dialektika. Jadi dialektika itu perpaduan. Ya. Jadi perpaduan beberapa argumen atau teori. Jadi beraneka ragam itu dialektika. Dialek. Iya. Jadi filsafat memang selalu diawali dengan kata apa tadi kau bilang? Pertanyaan. Pertanyaan juga tak? Pertanyaan apa? Metodenya. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan. Orang berfilsafat selalu bertanya mengapa. Mengapa? Ya. Jadi mengapa? Jadi kata mengapa itu memberikan kita dorongan untuk selalu mencari hal atau sesuatu di balik sesuatu itu. Ya kan? Sebenarnya saya mau kasih ini ilustrasi. Ya. Tapi terlalu panjang melalui film. Tapi terlalu panjang. Jadi orang berfilsafat itu tidak langsung memutus suatu perkara begitu saja, tapi dia renungkan dulu, dianalisis. Hanya ada orang yang renungannya cepat, seketika langsung muncul. Ada yang lama berhari-hari. Intinya filsafat tidak memutuskan suatu perkara seperti apa yang dilihat. Tidak. Dia selalu mencari apa sih di belakangnya itu, apa sih bukannya. Ya. Kalau dalam hukum Islam ada namanya apa istilahnya? Sebabnya itu. Sebab turunnya ayat itu bisa dijadikan sumber, dijadikan hukum. Ya kan? Gitu. Dulu kalau dalam hukum Islam itu dibolehkan kawin siri. Ya kan? Dibolehkan, tapi sekarang tidak boleh lagi karena jelas apa sebabnya kenapa kawin siri diboleh. Bukan kawin siri, tapi dibolehkan kawin kontrak. Kawin siri sampai sekarang masih boleh. Ya. Kawin kontrak dibolehkan dulu. Dibolehkan. Ada sebab-sebabnya itu. Ketika sebab itu dianggap sudah tidak ada, ya, langsung nyatakan bahwa tidak boleh lagi kawin kontrak. Itu. Jadi dulu boleh, sekarang tidak boleh. Itu karena sebab. Itu. Jadi itulah filsafat. Ya. Ada pertanyaan, Yusuf? Silakan. Silakan coba. Kalau saya mampu jadi salah saya Anda jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, salah satu pertanyaan Pak. Saya pernah membaca bahwa filsafat hukum itu bertujuan
menciptakan hukum yang lebih sempurna. Iya. Yang dalam hal ini memfilosofikan atau menyebutkan norma-norma etika, Pak. Iya. Tapi dalam studi kasus aborsi, yang coba kita berpikir lebih pakai hati nurani, di mana kan etika filsafat hukum ketika melihat janin yang tidak berdosa, yang seharusnya sudah dilindungi oleh negara, tapi diperbolehkan. Padahal yang salah kan bukan janinnya, kenapa harus janin menjadi korban, Pak? Seperti Pertanyaanmu, di mana filsafatnya dengan kebolehan itu? Yang menyatakan bahwa tujuannya adalah menciptakan hukum yang lebih sempurna dengan berasal dari etika dan moral. Ya, dengan menyandingkan, dengan meresapkan etika nanti moral ya, Iya. moral ke dalam suatu hukum. Padahal kan janin kan nggak bersalah, Pak, tapi kenapa dia jadi korban? Iya, jangan tidak bersalah. Oke. Lantas aborsi, Pak? Iya, aborsi ya. Iya. Jadi kamu tanya kebolehan aborsi. Aborsi itu sudah melanggar filsafat. Ya. Itu. Ya. Oh iya. Pertanyaan yang bagus, Yusuf. Jadi kalau kita kaji, ini sebenarnya sudah pertanyaan lebih tinggi lah, apa-apa. Kita keluar dari situ ya, dari materi ini. Jadi pertanyaan Yusuf intinya menyatakan apakah aborsi itu tidak melalui kajian filsafat? Apakah filsafatnya tidak ada? Mari kita lihat. Sebentar kita akan masuk pengertian filsafat itu, ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa filsafat itu adalah berpikir filsafat. Berpikir filsafat adalah berpikir tentang sebab-sebab, ya. Nah, jadi aborsi itu diperbolehkan di dalam beberapa negara, ya. Termasuk Indonesia. Indonesia bolehkan ya. Kebolehannya itu ada dua sifat. Kebolehannya itu jadi kata kebolehan ya. Ingat, kalau kebolehan itu boleh, itu berarti ada sesuatu yang menyebabkan. Beda dengan harus, ya kan? Tapi boleh. Berarti boleh itu ada pilihan, ya. Ambil tindakan ini atau jangan ambil. Kalau ambil tindakan ini boleh, kalau nak ambil juga boleh. Itu. Jadi ada pilihan di situ. Jadi dalam komposisi kita itu ada pilihan, bukan keharusan. Nah, pilihannya begini. Kalau dengan aborsi mampu menyelamatkan nyawa dari yang mengandung, maka itu dibolehkan. Ya. Jadi dengan kehadiran janin itu, walaupun janin itu tidak berdosa, ya, janin itu tidak berdosa. Kalau kehadiran itu begitu dia lahir membahayakan, ya, membahayakan si ibu, bisa membuat si ibu mati, maka itu dibolehkan. Di mana kajian filsafatnya? Ini tadi sebabnya. Ya, jadi jangan langsung memutus itu tidak boleh, itu tidak bagus, tidak etika. Justru itu melekat moralnya, jadi menyelamatkan kelangsungan manusia. Jadi manusia baru dikorbankan untuk menyelamatkan manusia yang lama. Di situ moralnya, ya. Manusia lama itu masih bisa lagi memproduksi, ya, masih bisa memproduksi. Manusia yang baru ini, ya, itu pun kita belum tahu. Jadi manusia lama bisa musik dan dia punya tanggungan. Manusia lama dalam kata ibu itu punya anak, dan punya suami, punya orang tua, ya kan? Ketika dia meninggal dan lahir si janin ini ke dunia, maka si janin itu secara moral, pemikiran moral kita, etika kita, si janin itu, si bayi itu yang sudah lahir kan namanya bayi, harus ada yang mengurusnya. Nah, kalau ibunya mati meninggal, siapa yang mengurus? Akan berbeda pengurusan nenek dengan seorang ibu. Nenek itu tua-tua akan meninggal juga. Iya. Sementara ibu ini dia mengasuh dan kasih sayang lebih baik daripada neneknya. Dia langsung susui dengan dari miliknya aslinya, ya kan? Jadi ada pun di situ. Itu moralitasnya. Silakan masuk yang terlambat. Silakan. Hari ini masih boleh terlambat. Minggu depannya tidak boleh lagi. Silakan. Tapi
Tapi kalau dalam kasus pemerkosaan Pak? Ah, perkosaan. Iya. Dibolehkan nggak orang bersih perkosaan? Iya. Kan statusnya kan harus ada putusan hukum yang sudah inkrah. Dalam hal ini bukti daripada dekriminalisasi aborsi itu kan harus ada putusan hakim yang sudah inkrah. Jadi Iya. seorang itu tidak boleh melarang aborsi kalau belum ada putusan hakim yang inkrah. Jadi dalam hukum kita dibolehkankah hukum pidana Iya Pak. aborsi karena dia korban perkosaan? Iya. Dibolehkan? Iya. Ada putusannya? Ada. Putusan apanya? Putusannya dalam putusan atau apa ini? Cuma saya lupa pasal berapa. Kalau putusan itu kan sifatnya tidak wajib diikuti karena jurisprudensi. Iya. Ya, kita tidak wajib mengikuti jurisprudensi. Lihat KUH pidananya. Ya. Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak, KUH pidana boleh nggak aborsi. Aborsi malah dilarang. Lihat mana undang-undang lain terkait itu tentang apa yang boleh aborsi? Kesehatan. Dah? Undang-undang kesehatan. Di situ lihat apa persyaratan. Tidak ada situ kasus perkosaan, tidak ada. Ya kan? Itu hal lain itu, yaitu putusan hakim. Jadi jurisprudensi putusan hakim itu tidak wajib diikuti oleh hakim yang lain. Dia berpendapat lain seperti ini. Ya. Dia aborsi boleh. Tapi kalau dalam undang-undang kesehatan kita itu aborsi sangat detail itu, tidak ada dengan alasan korban perkosaan. Ya. Intinya membahayakan nyawa sang ibu saja. Nah, di situ moralnya, membahayakan nyawa sang ibu. Membahayakan nyawa yang orang yang mengandungnya sehingga sejanin itu dikeluarkan ya. Sebelum waktunya. Di situ moralitasnya di situ. Ya. Itu ya. Nah, lagian pula kita punya ini hukum rata-rata hukum positif itu ya, hukum yang tertulis itu terkadang memang dalam fakta ya terkadang tidak sesuai dengan bukan praktek, terkadang mengesampingkan moralitas. Bahkan kalau kita mengikuti teorinya hukum murni, teori hukum murni ya, yang dipedomani semua oleh aliran positivisme, mereka menyatakan bahwa tidak ada hubungannya hukum dan moral. Sejak menjadi hukum maka moral ditiadakan. Padahal dalam proses pembuatannya moral sudah harus masuk. Ya, nah, itulah. Jadi kita belajar filsafat hukum ini, kalian dibekali filsafat hukum, gunanya juga adalah kalau kalian nanti jadi salah satu pemangku pengambil kebijakan, ya, di DPR pusat di mana kalian gunakan ini, ya. Ingat bahwa hukum membutuhkan moral, ya. Itu kajian filsafatnya. Hukum membutuhkan keadilan. Jadi buatlah itu klausula-klausula atau bahasa-bahasa hukum yang semaksimal mungkin ada keadilannya, bukan kepentingan. Ya, jadi buat undang-undang jangan syarat kepentingan dengan partai dan sebagainya. Tapi keadilan lah. Nah, kalau sudah bicara keadilan maka keadilan itu tidak akan pandang bulu, ya kan? Ya, tidak akan pandang bulu. Itu keadilan. Tapi susah mengukur keadilan karena setiap orang memiliki keadilan yang berbeda-beda. Itu, ya kan? Kalau saya pahami, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil bagi saya. Ya. Contoh kecil, ya, yang dalam kelas ini ada yang rajin belajar atau semuanya rajin belajar, tahu? Semua rajin belajar. Tapi kan tidak semua rajin belajar mampu jawab pertanyaan. Jadi pilih. Kasus sama, saya rajin semua belajar. Ini belajarnya siang malam semua begitu, siang malam. Ya, tidak ada yang tidak sama, semua siang malam. Pulang kampus buka buku, hafal pahami. Ada yang sampai rendam kakinya di baskom. Itu katanya tipnya orang. Sambil membaca melekat di otaknya. Begitu ujian, ya, ada yang mampu jawab 10, ada yang mampu jawab cuma 5. Yang mampu jawab 10 itu nilainya A, yang mampu jawab 10 itu nilainya B. Kalau disamaratakan semua, kemudian dikasih lihat jawabannya, ini jawaban kalian semua, pasti yang jawab 10 bilang, ih,
Kenapa yang jawab 5 benar 5 dapat A juga? Mana keadilannya? Kenapa? Karena nilai yang kita berikan kita tidak tempatkan pada tempatnya. Iya, harusnya ada perbedaan di situ. Masa sama semua? Yang jawab 5 sama yang jawab 10. Jawab perbedaannya. Bahkan bagi duanya. Iya, itu kan? Itu misalnya. Jadi contoh, jadi adil itu kalau kalian mau paham artinya itu tadi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kan? Tuh. Sama dengan tadi ini kehadiran kalian. Dosen sudah lama masuk tapi kalian belum datang. Ada tidak itu? Menurut saya tidak ada. Kenapa begitu? Dosen itu pemberi ilmu. Iya. Apakah adil membolehkan dosen menunggu? Itu tidak adil. Dosen memberikan ilmu, bukan mahasiswa. Walaupun dalam teori kita itu, ya, dalam perkuliahan itu harus terjadi sistem komunikasi dua arah, dosen dan mahasiswa. Ya, kalau sudah terjadi pelajaran begini, ilmu itu bukan cuma dari dosen saja, tapi dari mahasiswa juga. Tapi masuk dulu, beda tadi kasusnya, ya, baru mau masuk. Silakan masuk, yang terlambat silakan. Iya. Minggu lalu saya masih menyampaikan bahwa boleh terlambat, ya, tapi saya tidak akan menyangka bahwa terlambatnya akan banyak orang. Jadi kebolehan itu saya cabut kembali, ya. Jadi mulai minggu depan tidak boleh lagi terlambat, ya. Kalau saya terlambat, tungguilah saya, ya, itu namanya jadi dosen, ditunggui. Tapi insya Allah saya upayakan tidak akan terlambat sebanyak-banyaknya. Paling saya terlambat paling 10 menit, ya kan, 5 menit. Insya Allah saya juga tidak akan terlambat. Insya Allah minggu depan saya upayakan, ya, tidak terlambat. Nanti mulai minggu depan semua urusan pribadi akan saya tinggalkan kalau sudah jam 7. Saya kan dari rumah Trans 1 ke sini tuh makan waktu 15 menit. Kalau saya balap 5 menit sih, tapi tidak mengganggu. Ya. Kalau pelan-pelan 15 menit. Insya Allah saya jam 7 saya berangkat dari rumah, tiba sini 7.15. Kita masuk 7.30. Saya akan tunggu di fakultas 7.30, datang ke ruangan saya, panjang. Kalau kalian tidak manggil saya berarti bukan salah saya, ya kan? Ya, panggil saya 7.30 di ruangan saya, ya. Ruangan saya kan ruangan lantai 2, ya. Yang paling bagus ruangannya itu lantai 2. Oke? Itu. Jadi tadi ya Yusuf, ya. Jadi tetap ada itu. Ada pemikiran filosofinya. Jadi etika ada di situ, ya. Justru tidak etis kalau ibu yang mengandung janin itu, ya, yang sudah dari segi kedokteran janin itu akan membahayakan kelangsungan hidup si ibu, lalu masih dipertahankan. Ya, tidak etis kalau si ibu itu mau menggugurkan tapi dilarang oleh negara. Silakan. Karena melahirkan itu, kalian sudah pernah melahirkan kan? Ada yang pernah melihat melahirkan? Siapa tahu sana sudah kawin, sudah nikah, sudah. Baru rencana. Yusuf mau kawin aja rencana. Ya. Itu perempuan kalau mau melahirkan itu orang bilang antara hidup dan mati. Tapi kalau saya istri saya melahirkan itu kayak orang berak. Tapi dia bilang sama saya, sakit sekali tuh, Deng, sakit sekali. Ya. Sakit sekali katanya. Padahal saya bilang, tahan nafas. Tahan, lebar. Alhamdulillah kalau jadi keluar itu kayak orang keluar sedikit, keluar kepala keluar semua. Tapi kata ibu-ibu itu sakitnya luar biasa, antara hidup dan mati. Ya, itu yang normal. Apalagi kalau memang anaknya janinnya sudah di dalam sudah ada sesuatu, misalnya janinnya tidak akan berkembang misalnya. Karena janin begitu, ya. Jadi kalau dipertahankan yang berkembang dan belum bisa malah menjadi virus. Sehingga walaupun masih hidup dikeluarkan. Ya. Atau iya tadi kan namanya miop, itu penyakit itu. Kalau si anak keluar di berisi tidak akan berkembang. Ya, cacat seumur hidup. Ya kan? Jadi pertimbangan moralnya itu. Situ ya.
Nah, terkait dengan tadi pertanyaannya Yusuf, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam penerapan hukum itu dimotori oleh 3 prinsip etis. Jadi kita kenal 3 prinsip etis. Silakan dicatat karena tidak ada di slide ini. Ya, 3 prinsip etis. Yang pertama prinsip etis deontologis. Ya, saya ulangi, prinsip etis deontologis. Sebenarnya ini materi masih akan saya berikan di depannya, tapi karena sudah ditanyakan oleh Pak Yusuf, ya, saya kasih tahu ya. Prinsip etis deontologis, deontologis. Jangan salah catat Yusuf. Iya, Pak. Ya, jangan tambahkan hurufnya ya. Deontologis. Prinsip etis yang kedua adalah prinsip etis teleologis. Apa itu bukan teologis ya. Kalau teologis ketuhanan, ini teleologis. Tujuan. Teleologis. Iya, bukan telenovela. Teleologis, tujuan. Bukan juga teologis. Kalau teologis berarti ketuhanan. Ya, teleologis. Prinsip yang ketiga adalah prinsip etis kontekstual. Prinsip etis kontekstual. Prinsip etis kontekstual. Kayaknya pernah saya bawa dulu kalau ketika kalian LK apa? Satu ya. Iya. Baguslah Yusuf masih ingat. Ya. Ini materi sisipan biasa karena kita dosen lupa nyampaikan, tapi ini penting. Nanti kalau kamu buat itu hukum, Yusuf nanti jadi DPR RI. Amin. Amin. Ingat ini prinsip, ya. Nah, prinsip etis deontologis itu intinya adalah dia menyatakan bahwa dia berpegang kepada benar dan salahnya suatu perilaku. Perilaku itu benar dan salah kalau sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dia mengutamakan hukum tertulis. Jadi kalau hukum tertulisnya bilang jangan melintas, jangan melintas. Kalian pernah baca peraturan di bidang perkeretaapian? Ada itu salah satu pasalnya yang ketika turun itu. Kalian sudah pernah ke Jawa kah? Sudah. Sudah sering melintas di rel kereta api. Ada tuh kalau datang dari jauh, apa begini? Kereta api tuh, kereta api muncul dah lewat suatu turun itu portal. Ketika portal turun itu setiap yang mau menyeberang pengemudi maupun pejalan kaki dilarang menyeberang, dilarang melintas karena mau lewat kereta api. Itu larangannya. Dosen saya dulu di S3 sering berilustrasi begini, ada larangan. Tapi tiba-tiba ada nenek tua yang pakai kebaya panjang, itu kan nenek tua kebaya panjang ya, kebaya panjang melintas. Dia tidak mendengar mungkin itu suaranya, dia melintas. Ketika dia melintas, ini ilustrasi ya. Ketika dia melintas, tiba-tiba kain panjangnya itu terjepit di rel kereta api. Dia tidak bisa jalan. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang di sekitarnya yang menunggu kereta api juga ikut menunggu nenek itu dilintas kereta api? Cara manusia kita bilang tidak. Tapi kalau kita bicara dalam prinsip etis deontologis, kita sudah melanggar. Kalau kita tolak itu nenek, kita melintas teman nenek, kita potong kain baju, kita gendong ke sebelah, itu sudah pelanggaran dan bisa dikenakan pidana. Kalau prinsip etis deontologis, karena melanggar kan? Melanggar ketentuan di dalam, ya, melanggar bahasa hukumnya kita langgar. Nah, prinsip yang kedua, prinsip etis deontologis. Teleologis, ya. Prinsip ini menyatakan bahwa, ya, perilaku itu tidak lagi bicara dalam tatanan benar dan salah. Jadi bukan masalah kewajiban karena ada undang-undang, ada peraturan tertulis. Tapi kita sudah berbicara dalam tahapan baik atau jahat. Baik atau jahat. Jadi prinsip ini
prinsip etis teleologis ini tidak mengutamakan bunyi peraturan perundang-undangan. Walaupun ada aturan peraturan perundang-undangan yang seperti itu, kalau kita terekam itu, tapi kita menjadi manusia jahat, jangan diterapkan. Contohnya Pak, Contoh tadi, ini manusia kereta api. aturan yang pernah ini Pak. Hah? Itu tadi. Itu. Contoh. Atau contoh kecil lagi. Kalian pernah dengar nasi? Nasi? Nasi siapa yang pimpin nasi? Bukan nasi. Nasi. Siapa pemimpinnya nasi? Iya, nasi. Siapa pemimpinnya? Hitler. Negara apa itu? Jerman. Di zaman Hitler berkuasa, apa yang paling terkenal? Yang paling terkenal di Hitler, apa yang paling terkenal? Iya, di zamannya yang berlakunya, perbuatannya apa? Apa? Hah? Pembunuhan apa? Siapa yang dia bunuh? Siapa? Hah? Orang yang tidak mematuhi aturannya Pak. Yes. Bukan itu. Masa kalian pernah dengar di film-film sering itu ada tuh? Ah, pembantaian apa dia lakukan di situ? Pembantaian? Dia bantai Yahudi. Iya, dia membantai Zionis Yahudi. Ya, Yahudi yang dia bantai. Dia memang dicari Yahudi. Kayak Yahudi banyak waktu itu situ, dibunuh semua. Anak kecil ditembaki semua. Dia benci sama Yahudi. Ya, pembantaian dia lakukan itu berdasarkan undang-undang. Ada hukumnya itu di situ di Jerman, ya kan? Nah itu kan jahat itu. Kalau melakukan seperti itu kita etis tapi anggap jahat, ya. Kita menjadi manusia jahat. Jadi prinsip etis teleologis tujuannya hukumnya itu, ya. Kalau dia baik, ya, maka hasilnya akan jadi baik. Kalau isinya sudah jahat, kita laksanakan maka hasilnya akan menjadi jahat. Jadi dia baik dan jahat. Itu. Jadi jangan selalu beranggap dulu di semester 1 ada yang pernah tanya sama saya. Ketika saya terangkan hukum positif, ada yang pernah tanya, adakah Pak hukum negatif? Tidak ada hukum negatif. Karena positif jangan kalian sandingkan dengan negatif. Ya. Apa sesuatu yang positif menurut kalian? Baik. Itulah yang kurang kalian pahami. Positif itu dari bahasa Inggris. Apa artinya itu? Kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, positif. Kita selama ini salah memahami positif, baik, baik. Positif tetap tidak berubah. Makanya dibilang hukum positif, hukum yang tidak berubah karena sudah ditulis tidak akan berubah itu hukum karena sudah ditulis, sudah dibuat dalam bentuk tertulis, kecuali dilakukan lagi perubahan dalam bentuk tertulis juga baru berubah. Selama tidak perubahan maka dia tidak akan berubah. Maka dibilang hukum positif, hukum yang tidak akan berubah. Seperti itulah hukum positif. Kata-katanya itu harus diterapkan seperti apa adanya, ya, menurut pemahaman, ya, aliran positivisme. Oke, paham ya? Gitu. Nah, prinsip etis yang ketiga, prinsip etis kontekstual. Ini prinsip etis kontekstual menyatakan bahwa dalam penerapan hukum itu dianggap etis kalau dikondisikan, mencari penyelesaian paling tepat, yang paling tepat. Dan ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya ini kasuistis gitu Pak, case per case gitu. Kasuistik. Jadi tidak semua kasus itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian sama. Kasuistik itu. Begitu. Nah, saya kasih contoh kecil. Kalau orang membunuh itu dihukum tidak? Hukum ya? Oke. Tergantung Pak. Tapi kalau dia membunuh atas perintah orang atas pesan orang lain,
yang mengganggu juga apa ya bisa juga membahayakan nyawanya, boleh nggak dihukum? Kalau membunuh atas perintah dari pemerintah yang berwenang. Nah kalau dia memberi buktikan, tapi kalau dia membunuh bukan ya dipaksa oleh orang lain, terpaksa dia membunuh, dia dibunuh, tapi kalau dia dia membunuh seorang karena ada ancaman dari orang lain, kalau kau tidak bunuh itu Anda yang saya bunuh, dan dia tidak bisa melawan, hanya dia bunuh. Dibunuh oleh orang yang membunuh dia, diancam, yang membunuh di bawah ancaman ini. Ya, ini hanya ilustrasi saja ya. Ya. Iya, apakah ketika dia membunuh itu dia dihukum? Apakah ketika dia membunuh harus dihukum? Tetap dihukum, Pak. Tetap dihukum. Iya, dalam prinsip etis deontologis tetap dihukum. Tapi kalau kita bawa dalam prinsip etis ya kontekstual ya, penyelesaian yang paling tepat adalah dia tidak dibunuh, dia tidak dihukum. Kenapa? Karena dia membunuh bukan atas keinginannya. Iya. Ancaman orang. Yang dihukum adalah orang yang menjadi dalangnya itu yang melakukan. Tapi dalam hukum positif kita, kalau berpengaruh dia tetap dihukum. Hanya ada keringanan kalau mampu dibuktikan. Di dalam hukum pidana kita pernah baca pasal 49 KUH pidana, itu adanya pembelaan terpaksa. Tapi pembelaan terpaksa itu pun banyak sekali syarat-syaratnya, harus mampu dibuktikan dan sangat susah dibuktikan ya. Tapi bila yang tadi, kalau pembelaan terpaksa itu dia membunuh seseorang itu ketika dia terancam nyawanya ya, seketika itu. Tapi dia melakukan pembelaannya tidak melebihi apa yang dilakukan oleh lawannya. Kalau lawannya pakai parang, dia juga pakai parang. Jangan lawan pakai tangan kosong, Anda pakai parang, itu bukan pembelaan terpaksa namanya. Ya harus seletel pembunuhnya, perlawanannya, dan sebatas-batas melumpuhkan. Ya. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Oh silakan. Jadi dia mencuri karena untuk adu anaknya. Jadi dalam penerapan prinsip etis ini tidak semudah kita bayangkan ya. Ya. Tidak semudah kita bayangkan. Ya. Kalau dia membuktikan bahwa dia mencuri untuk kedua anaknya, dan anaknya bagaimana dulu? Jadi prinsip etis yang 2 dan 3 tadi itu ya betul-betul harus dianalisis. Contoh kecil tadi saya kasih contoh prinsip etis kontekstual, mencari perbuatan paling tepat, itu yang etis. Dalam hal tadi contoh kasusmu tadi itu mencuri karena anaknya, harus lihat dulu anaknya itu sudah berapa lama tidak makan. Ini ya, ini ilustrasinya saya lebih perjelas. Sudah makan berhari-hari, minum sudah berapa lama, ya. Kritis tidak anaknya dalam kelaparan. Si ibu ada enggak pekerjaan lainnya? Ya, kalau sudah tidak ada jalan lain, maka jalan yang paling tepat adalah itu tadi, mencuri. Yang kata lain bahwa mencuri itu bukan perbuatan yang dibenarkan dalam keadaan normal, ya. Tapi dalam kadang-kadang betul-betul sangat terpaksa, tidak ada yang lain, yaitu baru boleh mencuri. Tapi jangan mencuri terus. Itu ya, hanya sekali ya, cadangan. Sama kalau kalian tenggelam di lautan itu sudah cuma satu pelampung, ada 2 orang butuh pelampungnya, hanya bisa muat 1 orang. Maka yang 2 orang ini itu dibolehkan bertarung untuk memperebutkan itu pelampung. Bunuh lawannya boleh, dibolehkan. Terpaksa kan? Kalau memang mau ya. Tapi lebih bagus tidak usah ya.
Kalau memang mau, ya. Dibolehkan kalau itu yang terpaksa. Jadi itulah, jadi filsafat itu tidak gampang diterapkan, ya. Itu tadi etis itu bagian dari filsafat, ya, ya, bagian dari filsafat. Oke, kita lanjut dari istilah. Nah, kita masuk dulu di periodenya. Jadi pada periode filsafat Sokratik itu, jadi ada namanya periode filsafat Sokratik pada abad kelima sebelum Masehi. Itu kata filsafat digunakan dalam karya Plato. Pernah dengar Plato? Kalau Pluto pernah dengar? Pluto? Hah? Planet. Kalau Pluto lain pernah dengar? Hah? Pernah? Pluto pernah dengar? Berarti pernah nonton film kartun ini? Iya. Bukan Pluto ya, Plato ya. Iya. Jadi Plato ada judul bukunya ya namanya Phaedros ya. Dalam karya Plato itu beliau menjelaskan bahwa makhluk bijak, jadi makhluk bijak itu diistilahkan dengan sophos. Sophos bukan bahasa Jawa ya. Ya, bahasa Yunani. Sophos. SOPHOS ya. Jadi sophos. Beliau katakan bahwa makhluk bijak yaitu sophos itu terlalu luhur untuk diberikan kepada manusia. Jadi menurut Plato itu manusia tidak boleh diberikan istilah makhluk bijak atau sophos. Mengapa? Karena manusia menurut Plato itu sedang menuju arah untuk menjadi bijak, menuju proses. Ya, kita kan proses untuk menjadi bijak, tapi belum bijak. Ya, belum bijak. Jadi kita hanya manusia itu hanya mencari kebijakan, senang terhadap kebijakan. Ya. Cinta terhadap kebijaksanaan. Ya, bijak kalau dikasih ya kebijaksanaan. Ya, bijaksana. Jadi manusia itu tidak ada yang bijaksana kalau dalam karyanya Plato ini. Mengapa tidak ada bijaksana? Karena semua manusia itu baru proses untuk menjadi bijaksana, ya kan? Nah, bijaksana itu hanya diberikan kepada dewa, karena ini Plato masih bukan dewa, ya kalau sekarang kita Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang bisa kita beri kita beri istilah bijaksana atau sophos ya. Makhluk yang bijak ya. Itu. Nah, sejak zaman Plato ini maka istilah filosofus itu menjadi istilah yang sering digunakan untuk manusia yang cinta dalam kebijaksanaan. Filosofi ya, filosofos. Jadi orang yang sedang mencari kebijaksanaan ya, itu digelar filosofos. Sedang mencari kebijaksanaan. Dia mencintai kebijaksanaan ya, mencintai kearifan. Ya. Nah, pemahaman dari Plato di atas itu ya menyatakan pula bahwa manusia bukanlah makhluk yang sudah bijaksana. Kalau kita mau lebih jelas, jadi pemahaman dari Plato ini bahwa makhluk manusia tidak boleh diberikan istilah sophos ya. Dan istilah itu hanya diberikan kepada dewa atau Tuhan. Maka bermakna pula bahwa manusia bukanlah makhluk yang sudah bijaksana. Tapi dia hanya makhluk yang baru menuju proses untuk menjadi bijaksana. Melalui apa? Melalui pencarian. Jadi manusia itu masih mencari ya, masih mencari kebijaksanaan. Mengapa dia mencari kebijaksanaan? Karena manusia pada dasarnya mencintai kebijaksanaan. Ya. Jadi manusia bisa menjadi luhur kalau dia mencintai kebijaksanaan, bukan kebijakan. Ya, kebijaksanaan.
Nah, sekarang kita masuk pada pengertian filsafat. Pengertian filsafat. Di sini saya gunakan pendapat Profesor Dr. Ida Bagus Wiyasaputra SH MHum. Ya, beliau menulis buku berjudul Filsafat Ilmu Hukum. Kalau ada jalan-jalan ke Gramedia, coba-coba cari bukunya ini. Ya, cari bukunya. Filsafat Ilmu Hukum dikarang oleh Ida Bagus Wiyasaputra. Kalau nama Ida Bagus orang apa itu? Orang Bali. Beliau menyatakan bahwa filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Ini simpel sekali pernyataannya, simpel ya, simpel sekali hasil pemberian pengertian dari filsafat. Filsafat menurut beliau adalah hasil berpikir filsafat. Jadi ada kata filsafat kembali. Nah, supaya jangan bingung, beliau lagi menerangkan berpikir filsafat adalah berpikir tentang sebab. Ini dari awal tadi saya bilang ya. Iya. Seorang filsuf itu, orang yang berpikir filsafat itu, kalau menemukan satu peristiwa tidak langsung memberikan putusan dari itu sendiri, tapi dia cari dulu sebab-sebabnya. Berpikir tentang suatu sebab. Dia mencari sebab-sebab apa yang mendasarinya itu. Ya, kalau sudah seperti ini, orang membunuh pun kita tidak. Kalau kita mau berpikir filsafat, ya, orang yang kita temukan orang, ya, kita temukan dua orang, yang satu sudah jadi mayat, yang satu memegang pisau berlumuran darah. Kalau kita berpikir filsafat, kita tidak akan menyatakan bahwa yang pegang pisau adalah pembunuh. Ya, karena kita butuh sebabnya. Banyak hal. Karena untuk mengungkap kebenaran itu kita harus kembali ke peristiwa sebelumnya dan tidak boleh terpotong. Tidak boleh ada satu peristiwa pun yang terpotong. Kalau ada yang terpotong, disitulah kebenaran kehilang. Ya, itu. Jadi dia pegang pisau, ya ini sudah mati tergeletak. Dia pegang pisau berdarah. Siapa tahu, ya, ketika dia lihat orang mati tusuk pisau, dia tarik pisaunya, dia mau nolong, tapi justru malah si mati. Ya, saya tahu begitu. Ya, mungkin kita tolong dicabut. Nah, ya kan? Kalau saya pinta tolong, dia kan pegang pisau. Ya, itulah. Ya, itu filsafat. Silakan. Izin? Mau ke mana? Oh, silakan. Perhatikan apakah? Pengurus apa itu? HMPS. Oh, silakan. Kita ketuanya kan? Oh, siapa? Ini wakilnya. Silakan. Iya. Nah, saya lanjut ya. Berpikir tentang sebab adalah, jadi masih ada lagi lanjutannya. Berpikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal usul, ya, sumber atau hakikat sesuatu. Menurut beliau, pengetahuan tentang sebab dari suatu peristiwa dapat membuat orang memahami asal usul dari peristiwa tersebut. Jadi pahami sebab, ya. Jadi dengan memahami sebab itu dapat membuat kita menjadi lebih bijaksana. Artinya apa? Jangan langsung memutus perkara dengan hanya melihat peristiwa yang terakhir saja. Bagaimana kalau dibawa ke sidang pengadilan? Ini setengah mati nih, ya. Nah, itu setengah mati. Kenapa setengah mati? Hakim juga mungkin tidak repot-repot berpikir filsafat itu. Panjang ceritanya kalau mau pikir itu. Dan memang hakim selalu membuka peluang. Itulah gunanya pembuktian. Jadi si pelaku diminta selalu membuktikan, ya. Korban juga membuktikan.
dari pembuktian itulah semua diminta untuk merangkai peristiwa-peristiwa, ya kan? Tapi dalam kenyataannya memang orang yang sudah masuk pengadilan itu, apalagi kalau pidana, jarang yang tidak masuk penjara itu, jarang, karena memang polisi dan jaksa dalam membuat suatu jadi lah polisi membuat BAP, jaksa membuat tuntutan, itu bukan asal-asalan, ya. Memang sudah betul-betul buktinya sudah mantap, ya, sudah mantap. Jadi susah memang dijerat. Malah kalau ada jaksa banyak tidak berhasil menjerat orang, malah dipertengah sama bosnya itu. Kenapa betul itu banyak bebas. Jadi pada dasarnya jaksa itu sudah memiliki bukti yang kuat sama yang kepolisian. Ya, silakan. Ya. Sudah habis kah? Malah belum selesai ini materinya. Terlalu banyak contohnya ya. Iya. Enggak apa-apa, terlalu banyak contohnya, enggak apa-apa. Memang kita tadi terlambat setengah jam ya. Karena menunggu juga terlambat. Saya terlambat, kalian juga terlambat, jadi saling menunggu lagi. Oke. Ini sejarah filsafat, nanti kalian silakan buka ya. Ini singkat sejarah filsafatnya. Nanti silakan buka di YouTube saya. Nanti ini saya kirim di YouTube, dibuka lah saja ya, di pelajar-pelajar sambil membuka juga YouTube yang lain ya. Ya terkait dengan mata kuliah ini, atau membuka referensi-referensi. Banyak buku-buku yang terbit secara online. Silakan cari di Google Book. Ini ya sejarahnya, karena waktu sudah habis. Baik, sekian hari ini. Ingat, sekedar menginformasikan bahwa minggu depan kebolehan untuk terlambat saya cabut ya. Ya, datang setengah 8 ya, dan tunggu kalau saya setengah 8 temui saya di ruangan saya. Saya tidak mau tugaskan satu orang, semua punya tugas yang sama. Jadi saya mau ingatkan ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Oh iya, ada tugas hari ini. Tugasnya simpel saja, ringan-ringan saja. Materi yang hari ini kita bahas, termasuk tadi pertanyaannya Yusuf dan jawaban saya, itu dicatat dalam kertas ya, yang bergaris, jangan tidak bergaris supaya saya jangan pusing baca-baca ya. Dicatat semua supaya jawaban kalian murni hasil kerja sendiri. Maka saya minta catatannya dalam bentuk tulisan tangan ya, tulisan tangan ya. Ini berlaku juga buat yang tidak hadir. Yang tidak hadir, silakan sampaikan kepada yang tidak hadir. Kasihan kalau sudah tidak hadir dia tidak kumpul tugas juga, kasihan ya. Ya. Sampaikan sama teman-temannya yang tidak hadir juga. Ada pertanyaan lain? Dah cukup ya. Kalau cukup dari saya juga cukup. Tunggu sebentar ya. Mata kuliah apa lagi sehabis ini?